Amin. Haleluya. Ya, pada sore hari ini, ya, sore atau malam ini kita akan belajar doa yang diurapi oleh Tuhan, yaitu doa Nabi Elia, saudara. Berapa banyak di tempat kita di sini malam hari ini yang rindu diberkati doa-doanya? Haleluya. Praise the Lord. Ya, saudara, saya percaya bahwa kita semuanya tahu bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Amin. Doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya juga semua kita di sini bisa berdoa. Tapi saya tidak tahu kalau saya tanya satu persatu barangkali ada yang tidak bisa berdoa di tempat ini. Ada? Saya pastikan tidak ada, saudara. Semua kita bisa berdoa. Nah, saya mau tanya juga, saudara. Dalam 1 tahun ini sudah berapa ratus ribu kali saudara berdoa dan sudah berapa banyak doamu dijawab sama Tuhan? Ada di sini setiap kali saudara berdoa dijawab sama Tuhan? Atau sampai hari ini saudara berdoa belum juga dijawab sama Tuhan? Berapa banyak? Yang dijawab Tuhan selalu nggak ada, bahkan yang tidak dijawab juga nggak ada. Jadi bagaimana ini ceritanya ini? Halo? Oh, hai, benar. Itu dia. Sekali lagi saya tanya boleh dong ya? Dalam tahun ini sudah berapa ratus ribu kali? Kenapa ratus ribu kali? Mungkin satu hari doanya 3 kali, atau mungkin lebih. Ada lagi doa syafaat. Amin. Pertanyaannya saya katakan tadi bahwa doa itu adalah napas dan alat komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, saya nggak tahu saudara berdoa kepada Tuhan itu apa yang saudara ucapkan. Bahkan apa yang saudara minta saya tidak tahu. Tapi pertanyaan saya simpel. Sudah berapa banyak kali doa saudara dijawab Tuhan pada tahun ini? Ada yang bisa angkat tangan? Mungkin sudah dijawab tapi tidak mau angkat tangan barangkali ya. Oke, nggak apa-apa, kita fair aja, saudara. Haleluya. Tapi masalahnya banyak sekali orang datang sama saya, Pastor Daud. Sebenarnya cara berdoa itu bagaimana sih? Saya udah banyak kali doa, banyak sekali pergumulan saya di rumah tangga saya. Saya sudah berdoa buat suami saya sudah berdoa buat istri saya sudah berdoa buat anak-anak saya. Tapi saya belum mendapatkan pencerahan, Pastor Daud. Tolong kasih tahu cara dan resep ataupun formula berdoa dengan baik. Haleluya. Itu sebabnya pada malam hari ini, Tuhan Yesus ingin saya untuk membagikan bagaimana doa yang jawab oleh Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang interest dengan rahasia ini? Katakan saya, mau. Nah, saudara, pernah satu kali ibu-ibu mencoba untuk membuat satu makanan resep yang mungkin sangat favorit buat dia. Tapi dia coba 1 kali gagal, dia coba 2 kali gagal, berkali-kali dia coba gagal. Lalu bagaimana caranya dia untuk bisa membuat makanan itu sempurna seperti aslinya? Jawabnya cuma satu. Dia harus tahu rahasianya, amen. Berapa banyak orang coba untuk membuat makanan yang paling favorit, yang paling ngetren sekarang ini, tapi mereka tidak bisa karena mereka tidak punya formulanya. Formula itulah rahasianya. Nah, ketika ada orang memberitahukan rahasia itu, kira-kira saudara senang? Ketika orang memberitahukan rahasia itu bagaimana cara membuat biar berhasil, saudara senang? Ayo dong, kami senang gitu loh. Kami senang gitu loh. Haleluya. Nah, malam hari ini kita akan coba, saudara, ya, saya kasih judul doa yang dijawab oleh Tuhan. 3 rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Amen. Nah, tadi saya sudah katakan, saudara, bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita semuanya setuju. Tapi pertanyaannya, saudara, di mana ada komunikasi terjadi satu arah? Ada? Tapi berapa banyak kali kita berdoa kan satu arah sebenarnya. Kita sampaikan, kita Bapak aku minta ini Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Sementara pertanyaannya, Tuhan dengar nggak? Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara. Banyak sekali anak-anak Tuhan berdoa itu keliru. Dia pikir ketika dia sudah berkata-kata, dia lipat tangan, dia masuk ke kamar, itu sudah dianggap doa. Sekali lagi, doa itu komunikasi. Di mana komunikasi itu terjadi selalu dua arah. Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara. Makanya sering sekali kita melepaskan doa-doa kita, tapi seperti balik, nggak ada manfaatnya.
Bukan berarti Tuhan nggak dengar. Alkitab berkata, bukan telingaku kurang panjang untuk mendengar doamu, tetapi yang membuat aku tidak bisa mendengar adalah dosa-dosamu. Tapi hari ini saya tidak bahas tentang doa, saudara. Tapi yang pasti perlu kita tahu bahwa ketika kita berdoa, kita harus tahu dulu kapan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dua arah. Amen. Nah, doa yang diberkati, doa yang dijawab sama Tuhan adalah doa yang dua arah, saudaraku. Makanya kalau saya sekarang ini, ya, oke, saya memang sebagai hamba Tuhan wajib berdoa, oke. Tapi doa saya itu tidak doa kekhawatiran, saudaraku. Berapa banyak kita jadi umat Kristen itu doanya doa khawatir. Makanya Tuhan itu enggan untuk melakukannya. Dia bilang entar, enggak, tunggu dulu, enggak ada yang tahu. Saudara ngerti maksud saya doa kekhawatiran? Matius pasal 6 bilang begini, janganlah engkau khawatir akan apa, saudara? Akan apa yang engkau makan? Akan apa yang engkau minum? Dan apa yang akan kau pakai? Karena itu pun dicari oleh bangsa-bangsa lah. Kalau kita masih sama gayanya dengan orang-orang yang di luar sana, berarti kualitas doa kita itu enggak ada, saudara. Karena yang selalu kita naikkan di hadirat Tuhan, doa kekhawatiran. Berapa banyak di antara kita yang berdoa selalu itu? Bapak tolong kami, Tuhan berikan kami hari ini, Tuhan beras, Tuhan tolong, Tuhan rekening listrik akan dibayar, Tuhan tolong, Tuhan gaji anak-anak kami, Tuhan uang sekolah anak kami harus juga, Tuhan sudah dikejar di ujung bulan, benar gak? Saya kasih ilustrasi, saudara. Saya punya 4 laki-laki dan sudah sekolah, 1 sudah selesai kuliah. Tapi ketika saya perhatikan kehidupan mereka, mereka malam tidur, pagi bangun mandi siap-siap ke sekolah. Enggak pernah mereka doa berlutut, Tuhan berikan kami uang jajan hari ini. Pernah? Saya mau tanya anak sekolah di sini. Pernah? Kenapa? Kenapa mereka enggak perlu doa? Karena apa? Karena papanya, mamanya, sudah pasti memberikan uang jajan ongkos mereka. Mereka nggak perlu doa. Yang perlu mereka doakan adalah Bapak, berkati orang tua kami, berikan kekuatan doanya naik ke atas, bukan di bawah. Nah ini kesalahan kita doa kita kekhawatiran terus. Saya mau bilang saudara, makanan dan minuman saudara tanpa saudara minta, Bapak sudah janji. Burung-burung di udara saja tanpa menabur, diberi apa saudara? Diberi Loh, coba kita itu disamakan dengan burung, mau nggak? Tuhan samakan kita dengan burung, mau nggak? Sebenarnya ketika Tuhan bilang, burung-burung tanpa menabur dipelihara sama Tuhan, apalagi kita anak-anak kerajaan Allah. Halo? So mulai hari ini rubah doamu. Jangan lagi doa, apa dong? Nah, yang kencang dong, yang kencang. Jangan lagi doa. Iya, dunia sana di luar sana juga sedang khawatir. Tapi bedanya kita dengan orang yang di luar sana, kita tidak perlu khawatir. Sebab Bapa di surga mencukupi segala keperluan kita. Tepuk tangan dulu dong. Iya saudaraku, ya. Rubah paradigmamu. Bahwa kita bukan di level bawah. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, barang siapa memberi secangkir saja kepada seorang hambaku yang terkecil ini, dia tidak akan kehilangan apa saudara? Upah seorang hamba, benar gak? Sekali lagi, barang siapa memberi secangkir saja air minum kepada salah seorang dari hambaku yang kecil ini, maka dia tidak kehilangan upah seorang hamba. Kalau engkau berdoanya level hamba, maka berkatmu pun berkat hamba. Tapi kalau engkau berdoa untuk bangsa-bangsa, maka dipastikan berkat bangsa-bangsa akan mengalir ke rumahmu. Aminnya kecil. Masih kecil. Masih kecil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Ini yang mau Tuhan tunggu, doa profetik tadi ketika pembukaan tadi ya. Bahwa semua kita di sini bisa berprofetik. Roh Kudus bisa beri, ini profetik saudaraku. Dan mulai hari ini, maka berdoalah buat bangsa-bangsa. Makanya ketika ada tim doa keliling, dia nggak peduli tetangga kiri kanan apa. Tuhan berkati rumah sakit ini, Tuhan berkati kantor camat Tuhan, Tuhan berkati kantor Pemda ini Tuhan Yesus. Beri roh kejujuran Tuhan, semua diberkati saudara. Semakin banyak saudara lepaskan berkat bangsa-bangsa, maka kesempatan saudara dapat bonus berkat bangsa-bangsa akan semakin banyak. Ini baru doa. Ketika saudara duduk di kafe, makan sekalipun cuma roti bakar, lewat Pak Haji saudara, sama istrinya, mentereng badannya, penampilannya oke, lepaskan berkat. Aku berdoa Tuhan berkati orang ini. Karena saudara tidak tahu berkat mereka itu akan mengalir ke rumahmu. Karena ketika engkau memberkati seseorang, dengan baik-baik, ini profetik. Ketika engkau memberkati seseorang, saudara nggak perlu minta presentasinya atau komisinya saudara. Tuhan itu adil ketika dia bekerja, ketika dia melakukan bisnis, ketika dia melakukan usaha apapun, ketika Tuhan izinkan itu berkat keluar dari turun ke atas dia, maka Tuhan akan ingat engkau. Ketika engkau berdoa buat orang-orang sakit, ketika engkau berdoa di rumah sakit, ketika engkau berdoa buat orang-orang malang, saudaraku yang baik dengar baik-baik. Ketika Tuhan berkenan memberkati mereka, maka berkat kesembuhan, berkat panjang umur, itu akan dibagi Tuhan buat saudara. Ini doa Nabi Elia. Jadi mulai malam hari, cek. Oh pantas Tuhan. Setiap kali saya berdoa, ya kayak menggaung gitu aja. Jelas saudaraku. Sebenarnya telinga Tuhan itu dari surga sudah terbuka. Tapi doa kita salah alamat. Di Jakarta saudaraku, ya ada satu channel radio. Siapa yang pernah tinggal di Jakarta di sini? Ada? Oke Pak. Kalau Pak Teguh saya tanya, Pak di Jakarta lagu radio, channel radio rohani 24 jam itu radio apa Pak? Kalau orang yang sudah lama di Jakarta tahu, apalagi yang Kristen. Itu namanya Pelita Kasih, saudara. Saya nggak di-endorse sama Radio Pelita Kasih, tapi saya promosikan dia di sini. Saudara, dari zaman ketika saya menikah sama istri saya, Radio Pelita Kasih itu tidak pernah mati 24 jam di rumah saya. Dari pagi saat teduh dia berkumandang sampai malam sudah tutup radio, itu tetap menyala sampai bunyi. Tetap nyala. Besok nanti mengudara, dia langsung bersuara lagi di situ, saudara. Sebenarnya surga seperti itu, dia opening terus, nggak pernah tertutup. Masalahnya, saudara, banyak orang tidak pernah dengar channel di mana Pelita Kasih itu siaran. Dia sudah on air terus, tapi orang nggak dengar, benar nggak? Bagaimana cara saya untuk dengar channel itu? Saya ambil radio. Saya punya radio mini kompo waktu itu. Radio mini kompo Polytron, saudara. Saya mulai cari radionya. Begitu saya putar. Good morning everyone. Kok bahasa Inggris? Saya lihat, saya putar dari awal sampai ke ujung, nggak dapat juga. Hello everybody, pokoknya ngomongnya bahasa Inggris semuanya. Kok nggak ada Indonesianya nih? Saudara tahu kenapa? Saya sudah nyalakan radio saya, tapi saya belum dapat itu. Saya perhatikan, oh salah. Ternyata bandnya band SW, saudaraku. Shortwave itu. Ya pantasan luar negeri semua yang dapat. Lalu saya setel lagi saudara ke AM. Saya putar lagi di awal. Dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa saudara? Karena dia ternyata radio FM. Lalu saya naikin lagi ke FM, saudara. Saya putar lagi pelan-pelan. Nggak dapat. Lagu dangdut. Saya putar lagi lagu keroncong. Saya putar lagi lagu barat. Saya putar lagi nostalgia. Dari 8 poin sekian, sampai di poin 9. 91 nggak dapat. 92 nggak dapat. 93 ada samar-samar. Lagu rohani. 93 poin berapa? 1, 2, 3,
4, masih tambah jelas, tapi belum jelas. 5, begitu saya masukin 9, 3.6. Shalom, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara. Wih, baru jelas saudaraku. Nah, saya mau bilang, kita juga berdoa seperti itu, tidak sinkron dengan Tuhan. Mana amin ini? Kok nggak ngerti kali ya? Sering sekali kita berdoa tidak sinkron dengan hati Bapa. Saya mau bilang, doa yang powerful adalah doa yang Bapa sebenarnya ingin lakukan. Makanya setiap kali saudara nggak sadar, nggak ngerti, saudara tiba-tiba dengar channel surga, anakku pergi ke rumah si A, sebab aku ingin memberkati dia, doakanlah dia, sebab aku ingin melakukan sesuatu untuk dia. Dia nggak tahu saudara, lalu saudara taat dengan Tuhan, seperti hati Bapa, seperti itu hatimu, saudara pergi lalu doakan orang itu. Kira-kira kejadian nggak? Kejadian nggak? Kejadian. Mau masalah doa mujizat, mau masalah doa berkat, ketika Tuhan berbicara di hatimu, lalu saudara doa, saya percaya tidak lama dari itu terjadi. Terjadi. Ini berapa banyak kali kita berdoa tanpa alasan, surga nggak punya alasan, saudara naikkan doa saudara, makanya blank. Amen. Makanya jangan takut, kalau saya bukan mengajarkan saudara untuk malas berdoa, tapi lebih seringlah saudara berdoa buat bangsa-bangsa. Tapi selebihnya saudaraku, tenanglah diam. Dengar suara Tuhan. Ketika dia meminta kau berdoa, itulah tanda-tandanya Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu. Jadi bukan karena banyaknya doamu, salah. Salah. Dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka memang punya kegiatan doa, tapi yang terbanyak adalah demikianlah firman Tuhan. Betul nggak? Itu yang ngomong siapa? Tuh, ketika demikianlah firman Tuhan, dia berbicara kepada Yunus. Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, sebab aku akan menghancurkan kota itu kalau mereka tidak bertobat. Benar nggak? Semua mukjizat yang terjadi yang dilakukan oleh para nabi itu didahului dengan permintaan Tuhan. Ini yang harus kita ketahui, saudaraku. Kuasa doa. Amen. Coba kita lihat dulu, saudara. Yuk. Inilah penghalang. Yang pertama saya kasih judul, saudara, 3 rahasia tadi. Ini tepat sasaran. Haleluya. Kita buka Yeremia 1. Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 14. Sudah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama aja lah. Biar enak ya, biar nggak terlalu sepi saya. Karena kalau saya sendiri kan saya nggak sempat bernapas. Haleluya. Oke, kita baca ya. Yeremia 1 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Benar kan? Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Dengar baik-baik, saudara. Yang pertama sekali adalah, ya, saya tulis di sini tepat sasaran, seperti di hati Bapa, seperti juga di hati kita, saudaraku. Saya yakinkan doa saudara sekalipun nggak panjang, cuman 1 menit, itu powerful. Hai engkau anak-anakku, apakah yang kau lihat ini? Masalahnya kita nggak pernah lihat kan? Kalau Yeremia dia tahu, Tuhan aku melihat ini, baiklah penglihatanmu, sebab aku akan melakukan ini, dengarlah. Mantap sekali. Mantap sekali saudara. Kalau ini terjadi di jemaat kita semuanya, saya percaya ini powerful semua saudaraku. Saudara akan geleng-geleng kepala.
Berapa banyak di antara kita, saudara, 2023, yuk kita bermain dalam dimensi seperti ini. Ayo dong, angkat tanganmu dong. Saya mau gitu loh. Berapa banyak di antara kita yang dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara ini? Mana tangannya kok berat banget sih? Aduh, setengah tiang lagi. Penuh dong. Gitu loh. Iya. Jadi kalau Pastor Daud ini ngajar, saudara, saya rindu ada respon, ya. Ada kontak eyes. Saya suka bertanya, jawab aja, saudara. Kalau salah nggak apa-apa. Haleluya. Kita teruskan lagi. Berikutnya, ayat 13. Firman Tuhan datang lagi kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu? Yes. Bahkan untuk malapetaka pun seperti virus, wabah, sampar, saudaraku. Amos 3 ayat 7 berkata, aku tidak akan melakukan segala sesuatu sebelum aku menyampaikannya, memberitakannya kepada salah satu seorang hambaku, seorang nabi. Benar gak? Jadi Tuhan itu sebelum bertindak, dia fair. Dia butuh satu orang saksi untuk membuat dan melakukan dan bertindak untuk satu hal. Tuhan cari orang-orang yang punya telinga rohani. Tuhan cari orang-orang yang mengerti maksud Tuhan. Jadi bukan sekedar berdoa, minta beras, minta uang, minta berkat, tabungan naik, dan semua dagangan laku. Bukan, gak usah takut, saudara. Ketika kita satu visi dengan Tuhan, semua apa yang saudara butuhkan itu include, saudaraku. Tuhan sudah pasti siapkan, jangan khawatir, kata Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan mau kita ini jadi berkat. Coba kalau ada seperti Yeremia ini di sini, sebagai pengintainya Allah. Ada berkat dia kasih tahu, ada masalah, ada wabah pun dia kasih tahu, dia doa. Asyik, saudaraku. Nggak akan ada rumah tangga yang cerai di sini. Nggak akan ada. Nggak akan ada jemaat rumah tangga di sini yang jatuh sakit, nggak ada. Karena ada penasehat ajaib yang bekerja di sini. Haleluya. Yes. Coba buka Mazmur 127 atau 128 ayat 1. Haleluya. Ya. Mazmur 128 ayat 1. Sama-sama jemaat baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup apa, saudara? Menurut yang, nah ini dia, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sinkron nggak ayatnya? Sinkron nggak? Saya kasih contoh lagi, saudara, biar saudara ngerti. Ketika saya mau makan malam hari, ya, saya dari dapur sudah ambil lauk, piring, sama nasi, semua udah satu setup ya. Lalu saya ambil juga minumannya, saya ingin makan malam sambil nonton TV. Lalu saya duduk di meja, di kursi, di meja tuh ada di ruang tamu ada meja, saya taruh minumannya di situ. Saya sambil nonton makan. Relax lah. Taunya karena itu makanannya barangkali kering, saya nggak minum duluan, begitu makan 2 sendok, langsung apa, saudara? Apa namanya itu istilahnya? Keselak. Gitu kan? Aduh, gitu kan? Anak saya ada di situ main. Anak-anak saya baik. Saya bilang, Rafael, tolong dong, papa ambilin minum, cepat-cepat. Mereka masih kecil-kecil waktu itu, saudara. Anak saya ini dengar papanya minta tolong ambilkan air, saudaraku. Tidak lihat tangan papanya. Lalu dia kemana? Butuh waktu? Ambil gelas, cengkreng, apalagi dia kecil. Tuangin air, butuh waktu. Lalu lari lagi sama papanya udah pingsan. Sebenarnya perlu lama nggak sih?
Sebenarnya perlu lama nggak dia ngambil air? Kenapa? Airnya ada di mana? Betul. Saya mau bilang kita tuh sering sekali seperti itu. Apa yang saudara minta selalu sebenarnya Tuhan sudah kasih petunjuk. Saudara nggak perlu sampai 1 bulan dapat berkat. Tuhan sudah kasih tahu caranya. Engkau ke sana lihat tangan Tuhan, tapi engkau ngotot dengan kemampuanmu sendiri. Aminnya kecil. Berbahagialah setiap orang, bukan somebody, bukan seorang. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya mau pastikan saudara, kalau saudara hidup menurut jalan yang ditunjukkan sama Tuhan, saya pastikan rumah tanggamu pasti baik-baik saja. Uang yang kau bawa itu pasti bukan uang haram. Sepakat kita di sini? Karena nggak mungkin orang lihat tangan Tuhan menuntun, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, ada. Tapi kebanyakan orang nggak pernah mau lihat tangan Tuhan, bahkan dia lari seperti apa yang dia tahu, makanya kerap kali orang jatuh dalam dosa. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah. Coba cek kehidupanmu. Apakah engkau sudah masuk dalam level ini? Kalau ternyata banyak, sekalipun, sorry loh ya, saya singgung, sekalipun kau merasa banyak sekali hartamu, tapi kedamaian itu tidak ada di dalam keluargamu. Tanda tanya. Dari mana? Apakah yang kau dapatkan itu dari petunjuk Tuhan? Atau? Apa saudara pikir ketika saudara bawa banyak harta ke rumah, lalu rumah tanggamu akan bahagia? Nilai bukan ukuran di hadapan Tuhan. Makanya kata berbahagia ini, saudaraku, istrimu menjadi, apa katanya? Seperti apa? Pohon zaitun di sekitar mejamu. Asik. Ini yang pertama. Yang pertama, apa saudara? Doa. Apa judul tadi? Tepat sasaran, saudaraku. Ini yang harus kita pelajari ya. Nanti tolong praktekkan di rumah. Nggak usah perlu khawatir, saudara. Jangan takut bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai sore hari ini aku percaya bahwa engkau sendiri yang berkata kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, bagaimana mungkin tidak Tuhan aku. Ini aku Tuhan. Mulai hari ini aku tidak lagi berdoa buat kepentingan diriku sendiri, tapi aku mau berdoa buat bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Apalagi kalau saudara ini usahanya dagang ya, toko gitu ya. Enggak usah takut saudara, ketika engkau mulai memberkati bangsa-bangsa, itu bangsa-bangsa itu ketika diberkati sama Tuhan, dia akan cari itu, Roh Kudus akan dorong dia, jangan kau belanja di situ, ke sono. Oh iya, saudara enggak usah kedukun. Nggak usah pasang menyan, situ nggak usah. Doain aja bangsa-bangsa. Doain, masjid lagi bangun, Tuhan aku berdoa buat masjid ini Tuhan. Buat mereka diberkati Tuhan. Nanti mereka beli bangunannya di mana? Di toko saudara. Tuhan adil gak? Adil gak? Adil. Naikkan level doamu saudaraku. Jangan doa kekhawatiran. Coba kita buka lagi yuk. Haleluya. Yakobus 4 ayat 3. Kita masuk di doa sesuai dengan kehendak Allah. Yakobus 4 ayat 3. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas saja nggak sesuai dengan hati Tuhan, saudara. Makanya berapa banyak saudara berdoa pun, maka lama sekali bahkan nggak dijawab. Tuhan, tolonglah Tuhan, aku udah nggak pernah lagi ke luar negeri. Dan kalau boleh Tuhan, tahun depan, ini virus COVID ini sudah selesai Tuhan, aku mau ke Australia Tuhan.
Wah, doanya sih dahsyat, Australia, Amerika, ya kan, ke Paris. Tuhan bilang mau ngapain ke situ? Coba rubah doa. Tuhan, kalau Engkau berkati aku tahun ini Tuhan, aku mau 2 hamba Tuhan dari sini ke Israel. Tuhan bilang, nah ini nih, serius ya, ini nih, saya mau ini. Lalu Tuhan akan berkati saudara. Tuhan, kalau Engkau berkati aku sekali lagi Tuhan. Haleluya. Aku akan membeli mobil dan aku akan berikan ini sebagai transportasi gereja. Kira-kira Tuhan semangat gak itu? Ini enggak, Tuhan, aku udah punya mobil, udah bosan Tuhan. Aku mau beli BMW yang terbaru Tuhan. Yang paling miris lagi saudara, dari mobil yang lama ini, dari baru sampai udah butut. Saudara dengar? Dari gereja, musim hujan, ada satu jemaat di situ, nunggu-nunggu gini biar hujan berhenti. Padahal jemaat itu ngelewatin rumah saudara. Bu, di luarnya bu, padahal belakang kosong. Ada yang pernah di sini seperti itu? Enggak ada ya? Enggak ngaku maksudnya. Saya mau bilang, orang yang memberikan harta miliknya untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu ingat. Dia ingat. Bahkan mobil belum lapuk pun Tuhan akan ganti lagi yang baru. Nih. Aku kasih lagi ya. Nanti bawa gembalamu jalan-jalan. Iya Tuhan. Makanya orang yang berani bayar harga di hadapan Tuhan, Tuhan itu nggak mau punya utang, saudaraku. Ini enggak, saudara. Orang sampai udah naik mobilnya lepas sendal, saudara. Udah lepas sendal, masih lihat juga dia. Ada pasir bawa lumpur kan. Halo. Bagaimana saudara mau diberkati Tuhan? Dengar baik-baik saudaraku. Kalau kita nggak tulus, itu tadi malam Natalnya GBI Sukarame ya. Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Coba kita ulangin lagi deh. Mazmur 7:31 saya ulangin. Haleluya. Mazmur 73 ayat 1. Jemaat saja yang baca 1, 2, 3. Sesungguhnya ada amin. Berapa banyak di antara kita di sini yang mau belajar jadi orang yang tulus? Kalau mau bantu orang ya bantulah apapun itu. Amin. Amin. Jadi jangan hitung-hitungan, itu namanya hitung-hitungan. Ajak orang nebeng mau diantar ke rumahnya, mau berlumpur kayak dia karena memang hujan, namanya hujan, welcome lah Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Bagaimana aku yang paling bejat ini pun Tuhan engkau terima di hatimu. Bagaimana tetanggaku ini Tuhan sebenarnya bukan berdosa buat saya, tapi masalah lumpur saja Tuhan. 2023. Orang yang tulus dan bersih hatinya dijamin pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Berat banget sih. Jokowi, Presiden RI nomor 1 di Indonesia, sudah mendeklarasikan, biasanya menteri, bahwa di tahun 2023 bahkan selanjutnya negara nggak bisa jamin kehidupan masyarakat Indonesia. Seluruh dunia sudah mengakui krisis pangan. Kita lihat sekarang bencana di mana-mana. Udah pasti pertanian hancur, bisnis pun hancur. Tidak ada yang bisa menjamin masa depannya. Sekalipun saudara punya banyak uang, nggak bisa menjamin hidup saudara. Saya mau bilang, orang yang berjalan dengan Tuhan dekat-dekat, pasti akan aman.
Orang yang berani menabur dengan hati yang tulus. Orang yang berani memberi dengan hati yang bersih, saudaraku. Sekalipun 2023 dia hidup kesusahan. Tapi malaikat Tuhan, burung gagak itu, berkat bangsa-bangsa itu akan Tuhan hantar ke rumahmu, saudara. Makanya kita harus naik level. Amen. Yuk kita belajar tulus, tidak hitung-hitungan. Amen. Makanya kita doa jangan buat kepentingan diri kita sendiri. Seperti, coba kembali lagi tadi, Yakobus tadi. Atau kamu berdoa juga, benar yang saya katakan dari awal tadi ya, kita berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Alkitab ternyata mencatat, saya bukan ngarang-ngarang. Karena kamu salah berdoa, seperti radio yang channelnya tadi itu, dia di FM, saya putar AM, nggak akan tembus ke surga. Jadi saya bilang sore hari ini, ratusan ribu doa saudara itu tidak dijawab karena doanya salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan, kalau aku gajian kali ini dapat bonus, Tuhan, aku mau beli emas ini, Tuhan, 100 gram nih, Tuhan. Saya mau bikin di leher saya gede-gede, Tuhan. Habis ibu itu cakep sih, Tuhan. Aku nggak mau nih kesaingan ini. Oh, ibu-ibu itu pantang disaingi, saudaraku. Pokoknya kalau udah ngelihat, waduh, kalah gua. Besok lihat. Kalau boleh roh yang begini nggak ada di situ ya, di sini ya, nggak ada ya, nggak boleh ada ya. Tapi kalau boleh yang di sini itu, saudaraku, lihat orang saudaraku lagi lemas, datangin, ibu, what happened with you? What you like to talking about you? I will carry you. Lalu dia duduk, ibu, maafkan saya malu cerita. Oh, no, never mind. Begini. Oke, kita doa. Lalu Roh Kudus bilang begini, tolong dia. Udah ibu tenang ya, pulanglah. Haleluya. Tenang aja, kucul. Tuhan ingat, saudaraku, nggak jauh dari waktu itu, ada berkat balasan dari Tuhan. Sering sekali saya seperti itu, ketika Tuhan suruh melepaskan berkat yang sebenarnya tidak saya rencanakan, nggak jauh dari itu, Tuhan ternyata sudah siapkan. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Ada supranatural seperti itu. Justru kalau saya tahan tadi nggak mau memberi, itu berkat yang tadi yang besar itu nggak turun. Ketika kita memberi, turun. Tergenapilah firman Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi? Ayo dong. Apa yang kau ikat di bumi? Apa yang kau genggam di bumi? Apa yang kau tahan di bumi? Tapi apa yang kau lepas di bumi? Wow. Tepuk tangan dulu dong. Firman Tuhan itu harus dikasih applause. Iya. Yuk kita belajar dong doa profetik itu. Don't be afraid for your future. Jangan takut masa depanmu, saudaraku. Ketika engkau menabur, Tuhan ingat doamu. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita masuk. Doa tidak berkeputusan. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Biar saya bacakan buat saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, kenapa di dalam roh? Itu dia yang saya bilang, ketika timingnya Allah itu selalu matching dengan kita, itu yang berdoa dalam roh, bukan dalam daging. Doa yang dalam daging itu kekhawatiran. Nggak ada beras mulai deg-degan. Benar kan? Tabungan mulai ngempes, matang dah gua nih uang anak.
kuliah nih, aduh matang deh nih. Waduh 18 juta, 18 juta nih. Di tabungan cuma ada 3 juta tuh. Waduh, gak bisa tidur saudaraku. Itu doa kekhawatiran. Haleluya. Dalam segala doa, doa syafaat kek, doa rumah tangga kek, doa berkat buat anak-anak kek, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apalagi kalau sudah ditambah di sini orang kudus, itu berarti orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya doakan Bapak Gembalamu. Doakan para pendeta-pendeta, asisten gembala di sini. Doakan semua para pengurus, para pengerja yang berdoa siang dan malam buat jemaat, saudaraku. Doakan juga semua pendeta-pendeta yang ada di pulau ini. Doakan gereja-gereja. Ini yang namanya doa bangsa-bangsa. Ketika saudara berdoa untuk satu gereja, di dalam gereja itu banyak suku bangsa, benar nggak? Kecipratan nggak doa-doamu itu buat mereka? Kecipratan nggak? Kecipratan, saudaraku. Nah, orang-orang yang seperti ini yang pantas untuk menerima berkat dari Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Sebelum saya akhiri, saudara, yuk kita buka. Ini saya baca aja tapi saya nggak bahas lagi ya. Rangkumannya tadi sudah saya sampaikan, kita buka. Haleluya. Praise the Lord. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan aja ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang." Dia selalu melibatkan orang banyak. Biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ini dia, saudaraku. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap doamu. Kita teruskan lagi. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. 40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap Elia, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Apakah hujannya sudah turun? Apakah hujan berkatnya sudah terjadi? Kita lihat, saudaraku. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Kenapa Elia berdoa di sana? Karena Tuhan yang suruh. Lalu ia membungkuk ke tanah, dia sujud dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, kemana Elia pergi? Dia bawa asisten. Asisten itu dia suruh naik ke bukit lagi. Tolong bro, coba lihat ke laut sana. Apakah sudah tanda-tanda awan? Karena kejadian ini sebenarnya sedang terjadi apa? Musim kemarau panjang. Orang-orang sedang mengalami kelaparan. Pertanian tidak ada. Masa kesulitan terjadi. Tetapi Elia disuruh Tuhan untuk berperkara, saudara. Lalu dia suruh bujangnya itu naik ke bukit. Woi bro, apakah kamu sudah lihat ada awan? Coba kita lihat. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa Tuhan. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Tidak ada Tuhan. Ketiga kalinya, coba naik lihat lagi. Aku udah berdoa ini. Juga belum ada Tuhan. Elia berdoa lagi, Tuhan, aku percaya Engkau menjawab doaku. Bro, coba lihat lagi bro, sudah ada tanda-tanda belum? Belum ada Tuhan.
Kelima kali belum ada. Keenam kali belum ada. Yang ketujuh kalinya. Apa bujangnya bilang? Coba saudara perhatikan. Ayat 44. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil. Perhatikan baik-baik. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Awan sebesar apa, saudara? Biasanya kalau saudara mulai terhalang pergi, dan saudara bilang mau hujan, awannya segede apa? Segede apa, saudara? Hah? Saudara mau pergi ke gereja nih, udah mau hujan nih, udahlah, janganlah kita di rumah aja. Memang awannya seukuran apa, segini? Hah? Kalau segini masih cuek aja ya. Udah gelap kan? Sebalai kan? Udah hitam pekat kan? Angin udah kencang kan? Makanya saudara langsung tapi Elia, saudara, ketika bujangnya tuh, Tuhan, aku melihat awan sekepal tangan. Ini bisa diharapkan enggak sih? Tapi Elia melihat itu adalah keajaiban, saudara. Berapa banyak kali anak-anak Tuhan sudah buat pertolongan, sekalipun sepertinya kecil sekepal tangan, tapi nggak yakin. Maunya yang langsung gede-gede gitu kan. Padahal saudaraku, Tuhan memang sengaja. Apakah engkau percaya dengan kedaulatan Tuhan? Coba lihat ayat 45, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka dalam sekejap mata, haleluya. Awan yang sekepal itu tiba-tiba jadi badai. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam. Oleh awan badai lalu turunlah hujan. Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, dia nggak akan main-main, saudaraku. Haleluya. Dia tidak akan main-main. Cuman kita yang sering main-main sama Tuhan. Haleluya. Kita habiskan. Ayat yang terakhir. 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Haleluya. Kemampuan ilahi yang Tuhan beri kepada orang-orang yang akan diberkati tidak akan pernah tertinggal. Engkau tidak akan pernah lebih miskin dari yang lain. Kalau engkau melakukan terobosan ini, 2023, saudaralah orang-orangnya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, saudaraku, haleluya. Saya request satu lagu boleh, Pak?